kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Tibalah saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan nasihat-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami membutuhkan suara-Mu. Kami membutuhkan perkataan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kami tidak akan bisa hidup tanpa firman-Mu. Bapa, urapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Lawat kami ya Tuhan. Jamah kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang berkenan atau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak kesukaan-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan semua yang Engkau akan berikan pada saat ini ya Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau taburi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Biasanya ayat firman ini dipakai untuk hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biasanya, saudaraku. Tetapi pagi hari ini kita akan mendengarkan, mengingat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga. Dari pernyataan ini jelas dan tegas bahwa orang percaya memiliki tugas, yaitu menjadi saksi Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Artinya tidak melihat apakah ia seorang jemaat atau hanya datang beribadah di gereja, atau ia seorang pelayan Tuhan, atau seorang pendeta. Artinya semua orang percaya wajib menjadi saksi Kristus Yesus. Ya. Semua orang percaya wajib menjadi saksi Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah apakah yang harus dilakukan sebagai saksi Kristus? Apakah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, misalnya mereka membagikan traktat atau diktat kepada setiap orang yang ditemui, di mana traktat atau diktat tersebut berisi tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan umat manusia. Memang saat ini, zaman ini sudah tidak seperti itu lagi. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu bisa demikian. Tetapi saya pernah menjumpai ya, waktu kami sekeluarga, ada kesempatan kami bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah di sana ada satu negara, rupanya masih terjadi hal seperti itu saudaraku ya. Jadi ada orang berteriak-teriak, mereka membawa traktat ya, semacam ada buku kecil dan juga selembar kertas begitu, kemudian berteriak-teriak Jesus life, kurang lebih begitu. Ya, jadi memberitakan atau meminta supaya orang percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Mereka berteriak-teriak. Apakah seperti itu?
Atau apakah saudara harus menjadi aktivis atau pelayan gereja atau bahkan menjadi seorang pendeta di dalam gereja baru saudara bisa mengatakan bahwa saudara menjadi saksi Kristus? Atau mungkin saudara berpikir bahwa yang bisa menjadi saksi Kristus itu adalah seorang pengkhotbah, kemudian meneriakkan kebenaran melalui mimbar. Mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengundang jemaat kalau ada semacam altar call untuk maju ke depan dan menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat di dalam hidupnya. Apakah dengan demikian ia menjadi saksi Kristus? Atau mungkin juga ada gereja yang seringkali membagi-bagikan sembako atau sejenisnya kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan gereja, sehingga gereja tersebut mengatakan bahwa ia menjadi saksi Kristus. Sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan tidaklah salah, Bapak Ibu. Tidaklah salah. Tidaklah salah, saudaraku. Tetapi ada yang seringkali luput dari pengertian atau pemahaman kita, yaitu bahwa menjadi saksi yang efektif adalah bukan hanya melalui kata-kata, melainkan harus melalui tindakan yang real, tindakan yang nyata. Yaitu apa, saudaraku? Alkitab banyak mencatat melalui perbuatan atau apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat baik-baik, melalui perbuatan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Melalui ayat ini kita akan mengerti dengan jelas bagaimana saudara dan saya harus menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat pada waktu itu tentu jemaat yang mau mendengar, mau mengikut, artinya menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Artinya Rasul Paulus bangga dengan kehidupan jemaat Korintus pada waktu itu. Yang tertulis di dalam hati kami. Rasul Paulus mengingat mereka, bagaimana mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kemudian dikatakan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan jemaat pada waktu itu, segala sesuatu yang diperbuat, dilihat oleh semua orang. Semua orang melihat siapa mereka. Semua orang mengamati. Semua orang memperhatikan apa yang mereka perbuat, saudaraku. Artinya memang demikianlah hidup saudara dan saya. Kita itu dilihat orang. Orang yang ada di sekitar kita memperhatikan kita. Baik orang itu sebagai teman biasa kita, atau mereka yang menjadi relasi bisnis kita, atau mungkin rekan sepelayanan kita, atau bahkan orang yang dekat dengan kita, keluarga kita.
atau bahkan sangat dekat dengan kita. Semua orang itu memperhatikan hidup kita, saudaraku. Semua orang memperhatikan apa yang kita lakukan. Maka tepatlah yang dikatakan bahwa saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Yang dilihat oleh siapapun orang yang ada di sekitar kita. Diperhatikan, saudaraku. Diamati. Apalagi saudara sebagai seorang pelayan Tuhan. Apalagi sebagai gembala. Diamati, disoroti. Kalau saya ingat apa yang dikatakan oleh orang tua rohani kita, ya, Gembala Sinode seringkali mengatakan bahwa hidupmu itu seperti ikan arwana di dalam akuarium. Kemudian ada orang lewat, dia akan berhenti, mengamati, melihat gerak-gerik daripada ikan arwana itu. Padahal ikan arwana itu tidak aktif ya saudaraku ya, jarang bergerak. Seringkali dia hanya diam. Tetapi di situ kita perhatikan. Kita lihat. Di mana keindahannya. Di mana yang menarik. Demikian juga hidup saudara. Orang melihat itu mengamati. Bukan hanya keindahan hidup kita, tapi juga keburukan hidup kita, saudara. Mungkin kalau keindahan ya pastilah ya saudaraku. Ketika orang melihat ya orang akan mengatakan wah hebat, luar biasa. Tapi yang aneh, justru keburukannya yang dipersoalkan, yang dibicarakan. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Memang manusia pada dasarnya begitu, saudaraku. Dia mau melihat kelemahan orang, dia mau melihat keburukan orang, dia mau melihat kesalahan orang. Kalau enggak seperti itu, enggak ada istilah gosip misalnya, enggak ada. Gosip itu digosok makin sip. Ya. Enggak ada yang namanya fitnah, enggak ada. Kalau memang orang tidak mengamati kemudian menilai orang dari sisi buruknya, dari sisi kekurangannya. Tidak ada orang yang menilai seperti itu, maka tidak ada entertainment yang memberitakan atau berita-berita yang ada di medsos itu, saudaraku. Ya, tidak ada lagi. Justru orang mencari popularitas dengan cara-cara seperti itu. Ya, dengan cara-cara seperti itu, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mengerti akan hal ini, maka kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bagaimana saudara hidup. Apalagi saudara harus menjadi saksi. Bagaimana kita hidup? Bagaimana cara kita hidup? Saya akan memberikan contoh, ya di Alkitab ada satu peristiwa yang mungkin jarang dikhotbahkan. Tetapi saudara pasti sering mendengar peristiwa ini, ya sering mendengar. Yaitu seorang wanita yang luar biasa, yaitu namanya Dorcas. Dorcas itu dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibrania itu Tabita. Ya saudaraku. Dorcas atau Tabita ini seorang perempuan yang dermawan, seorang perempuan yang murah hati. Dia suka berbuat baik dan memberi sedekah. Tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36. Dia tinggal di Yope. Yope itu kalau sekarang di Israel namanya Java. Tinggal di Yope waktu itu, dan sekarang namanya Java. Rupanya Java Konfit itu diambil dari kata itu. Dan punya arti, saudaraku. Oke, kita tidak membicarakan hal itu. Kembali lagi soal Dorcas, yang artinya adalah rusa betina. Digambarkan rusa betina itu adalah binatang yang anggun. Nah, sesuai dengan namanya,
Dorcas ini seorang wanita yang luar biasa. Dalam kehidupannya, ia seorang wanita yang sangat dermawan. Memang pekerjaannya biasa-biasa saja sebagai seorang tukang jahit. Tetapi dia banyak membuat pakaian dan diberikan kepada orang-orang miskin dan janda-janda. Dia tidak mempedulikan keadaannya. Dia mempedulikan orang lain. Dia mempedulikan kebutuhan orang lain, Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara misalnya pergi ke Israel di bulan, mulai bulan Oktober ini, ya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu cuaca di sana itu cukup dingin, saudaraku. Apalagi bulan Desember dan Januari. Di sana cuaca itu berubah tiba-tiba. Misalnya cerah, misalnya pagi kita keluar, cuaca cerah, itu tiba-tiba 2-3 jam ke depan bisa hujan. Tidak peduli musim apapun. Apalagi musim dingin seperti di bulan Desember atau Januari. Anginnya dingin, apalagi hujan, saudaraku. Oleh sebab itu, pasti banyak orang yang membutuhkan pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Dan Dorcas ini sangat memperhatikan orang-orang tersebut. Tentu orang yang membutuhkan pasti orang tidak mampu. Yang tidak mampu untuk membeli pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi Dorcas menjahit, dia mempersiapkan semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena terlalu capek, dia lelah. Dia tidak memperhatikan keadaan tubuhnya. Akhirnya dia sakit dan meninggal. Dia sakit dan meninggal. Kemudian orang-orang yang mengasihi Dorcas ini mendengar bahwa Petrus ada di dekat kota tersebut, ada di dekat Yope. Maka mereka datang kepada Petrus, Rasul Petrus, dan meminta kepada Rasul Petrus untuk datang. Untuk datang. Tapi kan sudah meninggal, saudaraku. Tapi Petrus tetap pergi. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu orang-orang yang memberitahu. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Di satu rumah di ruang atas, di sana semua janda datang berdiri di dekat Petrus dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas pada waktu ia masih hidup. Dia ingin mengatakan kepada Petrus, Petrus ini orang yang sangat baik. Ini orang yang dermawan. Orang yang sangat memperhatikan hidup kami. Dia sangat mengasihi sesamanya. Terutama kami orang-orang yang tidak mampu. Kami orang yang tidak mampu. Pada akhirnya terjadilah mukjizat di mana Petrus berdoa dan Dorcas hidup kembali. Tetapi kita tidak membahas hal ini, saudaraku. Ya, yang mau kita pelajari dari peristiwa Dorcas adalah bahwa ia sangat baik, dia sangat dermawan, membantu banyak orang, memberi dengan ketulusan dan memberi dalam keadaan pas-pasan. Tidak memberi dalam keadaan berlebihan, Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh kesaksian hidup. Kesaksian hidup dengan cara menjadi saksi secara real atau nyata. Secara real atau nyata, bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Tindakan di mana orang langsung bisa merasakan pertolongan yang diberikan oleh Dorcas atau Tabita. Nah, saudara dan saya juga harus demikian. Kita harus menjadi saksi yang nyata, yang real dalam hidup ini. Jangan kita hanya berkata-kata, memiliki kalimat-kalimat yang indah, di mana kita merasa bahwa kita sudah memberitakan kebenaran firman, kita sudah memberitakan bahwa Yesus Juru Selamat. Itu tidak salah, saudaraku. Tapi terlebih daripada itu, coba kita melakukan action dalam diri kita. Melakukan action dalam hidup kita. Kalau Tuhan meminta kita berbagi kepada orang,
Kalau Tuhan meminta kepada saudara dan saya untuk kita memperhatikan orang lain, kita berbagi, kita perhatikan orang lain. Coba saudara perhatikan, ada 2 hukum utama. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Tapi ada hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menarik saudaraku, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saya ingat di satu statement yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Injil Matius pasal ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan juga pasti akan berkemurahan kepada kita kalau kita murah hati. Kata murah hati itu di dalam teks aslinya itu elemon. Elemon, yang artinya adalah ketika saudara menolong orang lain, ketika saudara memperhatikan orang lain, ketika saudara melakukan sesuatu kepada orang lain, saudara itu berpikir, berperasaan, dan melihat seperti orang itu berpikir, berperasaan, dan melihat. Itu elemon. Jadi artinya kita menempatkan posisi diri kita seperti orang itu. Menempatkan posisi diri kita seperti orang itu. Yaitu bagaimana orang itu berpikir, berperasaan, dan melihat. Sama, kita tempatkan diri kita seperti orang itu berpikir, berperasaan, dan melihat. Ini murah hati. Dan ini harus kita lakukan. Sebab saudara adalah surat yang terbuka. Orang akan melihat bagaimana hidup saudara. Jangan hanya sekedar omdu. Ya, omdu. Omdu. Jangan hanya sekedar omon-omon, saudara. Ya, kalau hanya sekedar omon-omon maka kita belum menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi yang real, saksi yang nyata. Kita harus bisa berkata seperti ini. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Anggur yang terpecah, tercurah ya. Nah, berarti saudara konsentrasi, puji Tuhan. Ya saya sengaja, ya nggak mungkin kan anggur masa terpecah ya saudaraku. Berarti saudara masih memperhatikan saya. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna saudaraku. Kan lagu ini diawali dengan syair yang harusnya kita pahami dalam hidup kita dan kita terapkan. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Tadi ada satu kalimat, coba kita ulangi dari depan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan.
Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi, di surga. Melayanimu di bumi dan di surga. Menjadi saksi itu melayani Tuhan, saudaraku. Menjadi saksi itu melayani Tuhan. Jadi saudara dan saya harus punya gairah di dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi saksi. Saksi yang nyata, saksi yang real. Menjadi anggur yang tercurah, menjadi roti yang terpecah kepada sesama kita. Harus, saudaraku. Harus. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh Aras Nasional, yang diikuti oleh sinode-sinode yang ada di seluruh Indonesia. Dan cukup banyak, saudaraku. Mungkin dari seluruh sinode yang terdaftar di Indonesia, setahu saya sekitar 330-an ya, kurang lebih ya. Ini mungkin separuhnya mengikuti Aras tersebut. Kemudian waktu pagi ada renungan. Ada renungan yang dibawakan oleh salah satu ketua sinode. Kemudian ketua sinode itu mengatakan, topiknya adalah menjadi gembala yang dibuat Tuhan istimewa, kurang lebih begitu. Menjadi gembala yang dibuat Tuhan istimewa. Sebab pada acara tersebut yang datang memang rata-rata gembala, saudaraku. Nah, kemudian beliau mengatakan satu kalimat. Beliau bersaksilah demikian. Beliau mengatakan, ada seorang pendeta datang kepada beliau. Kan beliau ketua sinode. Nah, pendeta ini pasti menjadi salah satu gembala di sinode yang beliau pimpin. Ada seorang gembala datang kepada saya. Gembala itu mengatakan demikian. Pak, saya ini ada kesempatan untuk menjadi penyuluh di Departemen Agama. Ya, artinya menjadi ASN, menjadi penyuluh. Kemudian Bapak ini mengatakan, kamu jangan jadi penyuluh. Kamu ini kan gembala. Kamu jadi penyuluh itu enggak tepat. Sebab kamu ini ASN nantinya. Kamu gembala, kamu itu terhormat tuh. Kamu itu istimewa. Nah, kurang lebih demikian. Nah, kemudian beberapa waktu ya berjalan, ada acara. Nah, kemudian dihadiri oleh presiden. Nah, kemudian gembala yang mendatangi ketua sinode ini duduknya di depan. Dan pada akhirnya dia memiliki kesempatan bertemu dengan presiden, memberikan salam dan berfoto. Nah, kalimat atau poin yang hendak saya sampaikan, beliau mengatakan demikian. Bersyukur dia tetap jadi gembala, bukan menjadi ASN. Sebab kalau jadi ASN dia ada duduk di belakang. Tapi kalau dia gembala duduknya di depan. Dan memiliki kesempatan untuk bisa bersalaman dan berfoto dengan presiden. Saya renungkan pernyataan itu, saudaraku. Waduh, repot juga ya. Padahal seharusnya kalau memang Tuhan izinkan dia menjadi ASN, menjadi penyuluh, justru orang itu bisa menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan dia. Nah, kita juga demikian. Kalau Tuhan tempatkan saudara dimanapun, tidak harus di gereja, di dalam gereja sebagai pelayan. Tidak, saudaraku. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, saudara harus menjadi saksi. Harus menjadi saksi. Tunjukkan melalui hidup saudara. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, tunjukkan. Kita tunjukkan, kita tunjukkan. Kita buat itu dalam hidup kita. Karena Tuhan berkenan, saudaraku, atas apa yang kita lakukan. Tuhan berkenan, Tuhan senang, saudaraku. Coba kita buktikan. Apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 25. Ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Yaitu tentang penghakiman terakhir. Saudara perhatikan hal ini. Kita mulai dari ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kemudian ayat 34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab," nah ini saudaraku, "ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau ketika engkau haus kami memberi engkau minum? Atau ketika engkau sebagai orang asing aku memberi tumpangan? Atau ketika engkau telanjang aku memberikan pakaian? Atau ketika engkau sakit aku melawat? Dan ketika engkau di dalam penjara aku mengunjungi?" Kapan? Kapan? Kapan itu aku lakukan, Tuhan? Kapan? Coba saudara perhatikan, kapan? Kapan itu menjadi pertanyaan. Mereka tidak pernah melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi ayat yang ke-40 ditegaskan. Dan ini penjelasan yang benar-benar luar biasa bagi saudara dan saya. Walaupun kita sering mendengar ayat ini, tetapi pagi hari ini kita ditegaskan kembali bagaimana saudara harus menjadi saksi. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat ini kurang jelas bagaimana saudaraku? Coba kurang jelas bagaimana ayat ini? Tidak perlu ditafsir lagi, tidak perlu diterjemahkan yang aneh-aneh, tidak perlu dilihat bahasa aslinya dan lain sebagainya, tidak perlu. Ini ayat sudah jelas, clear. Bagaimana saudara dan saya harus memperhatikan orang lain. Kita menjadi saksi buat siapapun, tidak peduli mereka. Coba saudaraku. Loh Pak, tapi orang itu jahat Pak. Orang itu tidak baik Pak. Orang itu kurang ajar Pak. Orang itu mengkhianati saya Pak. Tapi firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukan yang baik kepada semua orang, siapapun orang itu. Baik itu orang jahat, orang yang menzolimi kita, orang yang menganiaya kita, orang yang selama ini merugikan hidup kita. Kita berbuat baik kepada semua orang. Itulah kasih. Kasih itu tidak memandang siapapun mereka, kita harus tetap mengasihi mereka. Maka saudaraku, jadi orang Kristen itu tidak mudah. Jadi orang Kristen itu tidak mudah sesungguhnya. Tetapi saudara mau dibuat mulia di hadapan Dia. Kalau saudara mau mulia di hadapan Dia, di hadapan Allah Bapa di surga, saudara mau duduk di samping raja di atas segala raja, tentu itu sangat membahagiakan kita. Dan kita harus berjuang, kita harus bekerja keras untuk memanage hidup kita, untuk menata hidup kita, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada lagu yang cukup lama, tapi lagu ini dulu sangat-sangat memberkati hidup kita. Tetap disiap. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan, saudara perhatikan apa? Dalam perbuatan
seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Ya, di lembar hari hidup saudara dan saya yang adalah surat yang terbuka, maka mau tidak mau saudaraku, baik dengan ucapan apalagi dalam perbuatan, saudara harus bisa menunjukkan kasih Kristus yang ada dalam hidup saudara, kasih Kristus yang ada dalam diri kita, kasih Kristus yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dia datang, dia menerima kita ketika kita dalam keadaan yang berdosa. Siapa saudara dan saya? Siapa kita? Masih banyak kesalahan yang kita lakukan, masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Dia. Tapi Dia mengampuni saudara dan saya. Pengampunan yang sempurna yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa kita tidak bisa berbuat sama seperti yang Tuhan lakukan dalam diri kita, atau seperti yang Tuhan lakukan kepada kita? Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama, saudaraku? Sudah jelas kau mau hidup seperti Dia. Kau mau hidup seperti Dia. Kita mau hidup turut dengan kehendak-Nya. Memberi yang bisa kita berikan. Semuanya. Semuanya, semuanya. Kita sering menyanyi itu, semuanya, semuanya. Kita mengasihi Dia, kita katakan itu. Tapi jelas, orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Dia akan melakukan firmanku, kata Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes jelas dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku. Memegang perintahku dan melakukannya. Ini yang harus kita camkan. Kenapa dikatakan bagaikan merdu simfoni di dalam lagu ini yang menyentuh setiap pribadi? Sebab dengan apa yang kita lakukan menjadi saksi yang real itu, saudaraku, itu menyentuh hati mereka. Ya, itu menyentuh pribadi mereka, hati mereka, membalut luka dan meneduhkan jiwa mereka, saudaraku. Belum lama ini saya diminta oleh salah seorang gembala sekaligus sebagai seorang pimpinan di salah satu mall yang terkenal. Beliau pimpinan, beliau gembala, sekaligus beliau sebagai pemilik sekolah. Ada masalah di situ. Ada masalah di situ. Salah seorang yang kami kirim, alumni daripada STT Ekumene Jakarta, mengalami persoalan, yaitu tentang kehidupan pacaran mereka. Anak ini lemah, saudaraku. Tapi anak ini baik, jujur, dan pinter, tapi lemah. Dulu waktu kuliah seringkali dia pingsan, tiba-tiba. Dan saya pernah mengantar dia ke UGD. Tapi sudah sembuh, dia pernah tinggal di rumah. Kemudian dia sekarang bekerja di satu sekolah. Sekolah yang menjadi milik bapak yang saya katakan sebagai seorang pimpinan ini, sekaligus sebagai seorang gembala. Tapi rupanya dia ada masalah dengan pacarnya. Pacarnya memutuskan dia tiba-tiba. Padahal menurut dia hubungan mereka sudah jauh. Walaupun tidak melakukan hubungan seks, tapi sudah jauh. Akhirnya kami dipertemukan dengan keluarga, orang tua. Saya diminta untuk mendampingi. Mohon maaf saudaraku, memang saya bukan lagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Tapi beliau meminta saya sebagai orang tua rohani anak ini.
Oke, saya ikut. Anak ini terluka. Dia tidak bisa tersenyum. Bahkan ketika mantan pacar ya, karena sudah diputuskan, minta maaf, dia tidak memaafkan. Dia marah sekali saudaraku. Tapi akhirnya saya datangi, saya bicara sama dia. Saya pegang tangannya, saya bilang, lupakan ya, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang, lupakan. Jangan kamu tenggelam di dalam masalah itu, lupakan. Ya nak ya, saya mohon maaf, karena mungkin di akhir-akhir ini saya tidak terlalu memperhatikan dia. Biasanya dia sering WA saya, kalau ada persoalan masalah dia cerita, tapi terakhir-terakhir ini saya tidak membalas WA dia. Karena mungkin saya sibuk jadi keskip saudaraku. Aduh saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku mohon ampun kalau aku melakukan hal itu. Aku minta maaf sama dia. Dia akhirnya tersenyum saudaraku. Dia nggak bisa senyum, sebelumnya nggak bisa senyum. Sudah berapa minggu mengurung diri di dalam kamar, tidak mau keluar, tidak mau ketemu orang. Tapi puji Tuhan, masalahnya selesai. Jadi kita harus bisa juga membalut luka hati orang. Walaupun bukan kita yang melakukan. Bukan kita yang berbuat loh. Orang lain berbuat, tapi kita harus memposisikan diri bagaimana kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Saya tahu, kamu berat tapi kamu bersyukur. Sebab tidak ada peristiwa di mana Tuhan tidak tahu. Tidak ada peristiwa di mana Tuhan tidak izinkan. Kalau itu diizinkan, berarti kamu harus naik level. The next level, naik level yang lebih tinggi. Ya, belajar, kamu bersyukur. Kalau itu menjadi suamimu, tidak bertanggung jawab nak. Di kemudian hari, kamu menderita, kamu susah, kamu bersyukur. Kalau dia putuskan kamu sekarang, akhirnya dia tersenyum. Saya bangga, dia tersenyum artinya, ya minimal hatinya sudah mulai menyadari keadaan itu. Ya tidak lagi tenggelam di dalam persoalan masalah yang dihadapinya. Bersyukur saudaraku. Ya, jadi bagaikan merdu simfoni yang menyentuh setiap pribadi. Membalut luka, kita harus bisa membalut luka siapapun orang itu. Walaupun masalahnya bukan dengan kita. Kemudian kita bisa meneduhkan jiwa mereka. Dan kita bisa menghadirkan suasana surga di dalam hidup setiap orang, saudara. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan saudara dan saya yang harus kita lakukan sebagai saksi. Amin saudaraku. Sebagai saksi. Sampai kita bisa berkata, jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Amin. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Amin. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Beberapa hari yang lalu saya menemani adik saya karena dia datang dari Makassar. Dia heran melihat saya, saudaraku. Waktu saya antar dia ke Bandung ya, karena dia mau naik kereta Wus. Ya. Saudara harus bangga ya punya Wus loh, saudaraku, serius saya. Waktu saya di Malaysia, ya waktu operasi mata, kan ketemu itu dengan beberapa orang ya. Kemudian kita bicara-bicara. Oh mereka berkata begini saudaraku. You punya Wus ya? Oh iya dong gitu ya. Iya loh, hebat loh Indonesia. Kami di Malaysia belum ada loh kereta yang secepat itu. Bahkan itu teman-teman saya banyak yang ke sana katanya. Kurang lebih begitu pembicaraannya saudaraku. Ya bukan seperti saya begini. Saya kan orang Indonesia, orang Jawa lagi. Jadi ngomongnya kan medok-medok begini ya. Iya loh, wah hebat loh Indonesia. Banyak teman-teman tuh pergi ke Jakarta hanya untuk naik bus. Oh,
Berarti hebat ya Pak ya? Enggak begitu saudaraku ya. Tapi saya merasa bangga ya. Ya akhirnya adik saya bawa naik bus ke Bandung. Nah waktu turun ya kami sengaja tidak naik kendaraan, tidak naik Grab ya. Tetapi kami sengaja jalan untuk mencari kuliner ya. Yang pertama saya bawa dia ke Pisang Molen itu ya, yang mereknya terkenal. Jangan saya ngomong di sini nanti promosi saudaraku ya. Pisang Molen yang terkenal. Terus kemudian ke ini, roti yang keras itu. Apa sih namanya itu ya? Roti yang keras. Wah saya gigit, takut gigi saya copot saudaraku. Yang dipanggang itu pakai gentong ya, ditempel-tempel itu. Seperti di Turki. Saya kan sering lihat itu. Ya, waktu di YouTube maksudnya ya, di Turki, di Afghanistan ya. Mereka kalau masak roti itu ditempel. Nah itu sama. Apa sih namanya? Nggak ada yang tahu ya? Yang ada wijennya, yang keras. Itu kalau anjing dilempar mungkin dia lebih sakit kalau dia dipukul, saudaraku ya. Keras sekali, keras. Tadi pagi saya pikir udah habis, tadi pagi saya buka kulkas masih ada. Ya ampun Tuhan, ini siapa yang makan ini? Saya tutup lagi ya. Saya nggak ada ketertarikan. Karena saya coba gigi saya, waduh gawat ini, bisa copot gitu saudaraku. Ya itu, kuliner. Nah, waktu dalam perjalanan itu kan kami jalan kaki. Ada seorang bapak-bapak penjual kue. Ya, ini kesaksian pribadi ya saudaraku ya. Saya tidak bisa mengeneralisasi apa yang saya lakukan dan apa yang saya mau saksikan. Ya, jadi ketemu bapak-bapak jual kue di Tenong. Tenong itu tempat kue. Ya, berhenti dia sambil kelihatan wajahnya itu wajah penuh belas kasihan gitu saya lihat ya. Adik saya lewat di depan, 3 orang kan lewat. Dia cuma lihat begini, Pak kue Pak kue gitu. Saya berhenti saudara. Saya lihat dia, saya lihat juga wajahnya. Waduh, kayaknya penuh belas kasihan ini. Saya nanya, Pak jual kue apa sih? Gitu. Dia buka, wah masih banyak kuenya. Ini kan udah siang gitu ya. Saya kurang lebih ketemu dia itu jam 11-an. Ya, jam 11 siang. Kok masih banyak ya? Biasanya kue-kue seperti ini yang saya tahu biasanya pagi udah habis. Atau jualnya pagi, siang sudah habis gitu. Oh oke Pak. Akhirnya saya keluarkan uang, ya tidak banyak 100.000, ya udah Pak saya beli. Coba dihitung-hitung deh mana yang bisa. Oh alhamdulillah kata, alhamdulillah, ya Allah ya Gusti. Pokoknya dia nyebut-nyebut gitu. Saya doakan ya Pak ya panjang umur. Nah saudaraku ya minimal kita didoakan panjang umur ya. Walaupun umur di tangan Tuhan kan, tapi minimal dia mengatakan sesuatu yang baik ya dalam perkataan itu gitu. Panjang umur ya Pak, ya gini lah, udah senang. Adik saya heran, dia ngeliatin saya terus. Dia nanya gini, pasti ya beli kue itu ya? Iya. Kenapa sih mesti beli? Kata dia gitu. Oh dia belum tahu. Belum tahu, saya belum ngomong. Saya diem aja dulu. Begitu sampai di restoran, tahu Batagor. Pasti saudara tahu ya, itu terkenal kan? Ya udah, kami di situ ya. Nah, waktu duduk saya baru ngomong begini. Tahu enggak? Ya. Kalau tadi saya ketemu orang itu, saya belum tentu ketemu tahun depan. Atau mungkin saya tidak pernah ketemu orang itu seumur hidup saya. Artinya baru pertama kali ketemu dan itu yang terakhir. Atau mungkin nanti dia sudah meninggal. Tidak akan pernah ketemu saya. Jadi kalau saya memberi sesuatu, artinya membeli dagangannya, itu buat saya menjadi berkat buat dia, dan dia bersyukur juga. Ini hal yang sepele saudaraku, ini hal yang kecil, ini perkara yang kecil sebetulnya. Tidak bisa juga saya menyampaikan hal ini sesuatu yang luar biasa, dianggap seperti itu, tidak bisa. Tetapi kita belajar dari hal-hal yang kecil seperti ini. Adik saya tidak mengerti. Saya jelaskan, tahun depan belum tentu saya ketemu dia. Mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah ketemu dia lagi. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang kecil ini, ya karena kebetulan ada uang kan, walaupun tidak besar, saya membeli dagangannya. Waduh dia bersyukur, dia senang sekali. Dia senyum saudaraku, lihat saya sampai jauh. Saya perhatian lagi, wah dia masih senyum lihat saya. Oh haleluya, senang hati dia. Tidak seberapa senang. Ya walaupun kita tidak secara langsung menjadi saksi, tapi buat adik saya menjadi saksi buat dia. Menjadi saksi buat dia. Saya mau menunjukkan, ini loh saksi hidup.
kehidupan yang nyata yang harus aku lakukan. Dan banyak hal lagi saudaraku yang dia perhatikan dan dia terheran-heran. Ya, dia memang tidak pernah berkumpul dengan saya. Karena sejak SMA, saya sudah meninggalkan rumah. Karena kuliah sambil bekerja. Sampai saya menikah, ya ketemunya pas ada acara-acara tertentu dengan adik saya. Jadi saya tidak bisa banyak memberikan nasihat kepada dia. Dan dia bukan sealiran dengan kita. Ya tidak masalah. Aku mau menunjukkan melalui hidupku. Aku mau menjadi saksi. Saksi yang nyata. Saksi yang real. Yang dia bisa lihat. Bagaimana kehidupan kakaknya ini. Jadi saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga semua sama. Jadilah saksi. Saksi Kristus. Dimanapun saudara berada. Dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu. Di situ saudara harus menjadi saksi. Ingat, masih banyak hal yang harus saya kemukakan. Tapi mungkin waktunya tidak akan cukup pagi hari ini. Tapi ayo kita belajar dari perkara-perkara kecil. Ya, janganlah saudara membuat perkara kecil menjadi besar. Ya, menjadi besar itu artinya persoalan yang kecil jangan kita besar-besarkan, tidak perlu saudaraku. Kalau perlu yang besar kita kecilkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu menunjukkan kasih kepada siapapun.